Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai renungan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 170 bait pertama dan keempat, Kepala yang Berdarah. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Baiklah, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga mulia, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu yang telah kami rasakan sampai dengan saat ini dan seterusnya. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan yang Kau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan firman yang begitu indah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan dan kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24, pasalnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-49. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan yang ke-49. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka
bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian saudara, Lukas 24 ayatnya yang ke-36 dan yang ke-30 sampai dengan 49, di mana di dalam perikop ini menceritakan penampakan Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematiannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan sebuah hal yang besar, kita membutuhkan kepercayaan diri. Dan untuk mendapatkan kepercayaan diri, terkadang kita membutuhkan dukungan dari pihak lain. Itu bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita membutuhkan konfirmasi agar yakin dalam melangkah. Murid-murid Yesus yang tadi diceritakan dalam perikop ini telah kehilangan harapan setelah kematian Yesus. Pasalnya, Yesus, sang guru yang mereka kasihi serta jaminan dan harapan mereka, telah mati. Selama mereka bersama dengan Yesus, ada jaminan keamanan dan harapan. Oleh karena itu, perginya sang guru berarti kandasnya harapan. Karena itulah pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia menggunakan waktu selama 40 hari untuk berada bersama-sama dengan
para muridnya agar mereka dikuatkan dan diyakinkan kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hilangnya semangat tersebut terlihat dari ekspresi para murid ketika Tuhan Yesus mendatangi mereka. Ketika mereka terkejut terhadap kedatangan Tuhan Yesus dan menyangka Yesus sebagai hantu. Kemudian Yesus menyuruh mereka untuk meraba bekas luka di tangan, bekas luka di kaki. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang, seperti apa yang tertulis dalam ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39 tadi. Setelah itu, untuk lebih meyakinkan murid-muridnya lagi, Tuhan Yesus makan ikan goreng bersama mereka di depan mata mereka. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-43. Kemudian membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci dan juga meyakinkan mereka untuk menjadi saksi dengan jaminan janji penyertaan Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehilangan keyakinan dan semangat itu adalah hal yang sangat manusiawi. Akan tetapi Allah tidak membiarkan hal tersebut terjadi terus-menerus kepada kita. Dialah sendiri yang akan turun tangan untuk memberikan pengertian. Pasalnya, para murid Yesus yang akan menjadi agen-agen kerajaan Allah, merekalah yang akan menjadi penyambung lidah Allah. Karena itu mereka harus menjadi yang terlebih dahulu diyakinkan sebelum dapat meyakinkan orang lain mengenai Injil keselamatan. Saudaraku, hal ini juga berlaku pada kita. Kita sebagai murid Yesus juga perlu diyakinkan dan dengan seyakin-yakinnya membawakan berita firman Allah. Sebelum kita yakin dan benar-benar yakin akan firman Allah yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yang sudah menjadi penuntun setiap langkah hidup kita, kita tidak akan bisa menjadi pembawa pesan bagi orang lain untuk memberitakan Injil keselamatan. Kiranya damai dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang yakin dan seyakin-yakinnya 100% kepada firman Allah, kepada Injil keselamatan. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan turun tangan menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat
mengabarkan Injil keselamatan ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu berpegang teguh kepada firman. Biarlah di dalam hati kami tidak akan pernah lagi timbul keraguan-raguan atas firman Allah, atas Injil keselamatan yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau kabarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi teladan bagi kehidupan di sekitar kami, sehingga kami layak disebut sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Doa ini kami serahkan dan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan pada malam hari ini, marilah kita kembali bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 188, bait pertama dan kedua. Kristus bangkit, soraklah.